Selamat sore Bapak Ibu pengunjung stand Kalteng Expo dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang kita masuk ke acara edukasi dan sosialisasi di area Kalteng Expo, begitu ya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Anata Haryagus. Saya sekarang analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, selaku pemandu acara atau moderator. Di tengah kita hari ini sudah ada Kepala Desa Purwodadi, gitu Pak ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau namanya Pak Lusiam Marhani SE, begitu Pak ya. Betul Pak. Bisa dipanggil dengan Bapak siapa Pak? Lusiam. Pak Lusiam. Di sebelah kiri kita lagi ada Pak Saikun, nih Direktur BUM Desa, gitu Pak ya. Ya, benar. Oke. Tema kita hari ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Seperti kita ketahui, saya analogikan begini ya. Di tingkat pusat itu ada badan usaha milik negara. Di tingkat daerah ada badan usaha milik daerah. Di tingkat desa otomatis berarti ada badan usaha milik desa. Masing-masing badan usaha itu ada unit usahanya. BUMN dengan perbankan, asuransi dan lain sebagainya, ada PLN gitu ya. Badan usaha milik daerah ada PDAM, ada Jamkrida. Otomatis di desa juga ada. Nanti kita akan coba tanya-tanya gitu Pak ya, berbincang-bincang sedikit dengan Pak Kades terkait BUMDesnya, terkait visi misi Pak Kades dan bagaimana proses pendirian BUMDes sampai nanti ke pendapatan asli desanya, gitu Pak ya. Ini bukan interogasi Pak ya, interview saja gitu Pak. Oke Pak, silahkan Pak. Seperti kita ketahui ini Desa Purwodadi ini ada terdiri dari 15, salah satu Pak ya, 15 desa di Kecamatan Maliku, Kabupaten Pelangwisau. Ini kita dengar Pak Kades ini ada visi desanya, Desa Baik Hati. Boleh jelaskan Pak, Desa Baik Hati itu maksudnya gimana Pak? Baik, terima kasih Mas Anata. Jadi kami ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa, ketika itu mengusung jargon atau visi yang kami realisasikan dalam sebuah visi misi, yaitu baik hati. Nah, sebuah kata singkat harapan ke depan. Jika saya terpilih ketika itu, mudah-mudahan dengan jargon baik hati ini, apa yang kami lakukan ini tidak menyakitkan hati, khususnya warga desa yang Purwodadi. Jadi kata baik hati ini mempunyai arti masing-masing, singkatan masing-masing di setiap hurufnya. Yang pertama yaitu kata baik, yaitu B, berkualitas, aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, sedangkan hati harmonis, amanah, transparan, dan ikhlas. Nah, harapan inilah yang kami usung dan harapannya ini nanti dapat bermanfaat untuk masyarakat, dan apa yang kami lakukan ini dengan penuh keikhlasan. Di kata I yang terakhir ini kami taruh ikhlas karena ikhlas itu yang paling berat Mas Anata. Demikian Mas Anata. Ikhlas itu sesuatu yang Mudah, gampang diucapkan ya, gitu mudah Pak ya. diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Ya, begitu. Oke Bapak Ibu pengunjung stand sambil memperhatikan ya, karena nanti di akhir sesi kita akan sedikit nih informasi dari Pak Kepala Desa dan Bapak Direktur BUMDes, ada produk unggulan yang mereka bawa, nanti kita bagi-bagi begitu ya. Nanti ada sedikit pertanyaan, mohon diperhatikan apa yang kita bahas, karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak lepas dari apa yang kita bahas di sini. Ini kita sapa dulu Pak, di bangku penontonnya ada pejabat kami. Selamat sore Pak, Bapak Murtado, Pak Uut, Bu Fira, Pak Andri, Pak Eko, dan yang lain-lain. Selamat sore Pak, selamat datang di acara kita. Ini kita langsung saja Pak ke tema, ke inti pertanyaan begitu Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, mulai dari Pak Kades mungkin ya, terkait kebijakannya seperti apa, bagaimana proses pendirian badan usaha milik desanya. Silakan Pak, bisa dijelaskan dari Pak Kades, nanti langsung disambung sama Pak Saikun Pak ya, silakan.
Baik, terima kasih. Untuk BUMDes Sukses Bersama Pak, nama yang kami ambil ada Sukses Bersama. Harapannya ini dapat sukses bersama-sama dengan masyarakat. Dan BUMDes ini dibentuk di tahun 2017, Mas Anata. Di 2017 dibentuk badan usaha milik desa ini, namun di dalam perjalanannya 2017 sampai 2022 ini, ketika itu BUMDes ini kondisinya seperti hidup segan mati pun tak mau. Artinya ada badan usahanya namun bergerak di bidang usahanya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, baru ketika itu saya terpilih di tahun 2022 dan atas kesepakatan bersama kita adakan musyawarah untuk penyegaran pengurus, dan terpilihlah ketika itu Pak Direktur Pak Saikun beserta pengurus yang lain. Dan di 2022 ini setelah terbentuk pengurus BUMDes yang baru, kita coba kaji potensi sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Purwodadi ketika itu. Nah, baru perlahan kita menyiapkan permodalan melalui penyertaan modal usaha BUMDes, dan di 2024 ketika itu fase kurang lebih waktu 2 tahun kita menanti dan mengumpulkan melalui penyertaan modal, Mas Anata. Kemudian kita sepakati adalah usaha yang utama itu jasa sewa ekskavator. Nah, kenapa ini kami lakukan? Karena memang potensi kita di Desa Purwodadi ini adalah mayoritas petani sawit mandiri. Nah, dengan harapan dengan adanya jasa ekskavator untuk yang dikelola oleh BUMDes ini dapat membantu masyarakat, khususnya untuk pembukaan lahan perkebunan maupun pertanian secara mandiri. Selain itu, ketika itu kita gencar dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini dapat kita manfaatkan hal ini sehingga alhamdulillah di 5 tahun terakhir ini, khususnya yang ada di Desa Purwodadi ini, tidak ada kebakaran hutan maupun lahan yang ada di sekitar. Karena saat ini masyarakat terus bergerak dengan biaya yang cukup murah dan terjangkau, sehingga pemberdayaan ekonominya juga jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Selain itu dari sisi BUMDesnya juga jalan, seperti itu Mas Anata. Oke Pak Saikun, bisa dijelaskan sedikit Pak, ke kita ceritakan begitu Pak ya, perjalanan BUMDesnya dari 2017-2022 kan anggaplah mati suri begitu Pak ya, hidup tak mati, apa istilahnya, hidup segan mati tak mau gitu ya. Iya, benar. Ya, silakan Pak, jelaskan perjalanannya gimana Pak. Kami selaku pengurus baru mulai 2022 bulan Agustus, Pak Kadis ya. Itu kami dipilih, waktu itu kan belum ada modal, jadi tunggu modal, pernyataan modal dari desa. Akhirnya setelah dikaji ke sana kemari, akhirnya terpilah usaha untuk beli ekskavator. Karena di Desa Purwodadi waktu itu masih sebagian hutan, sebagian kebun karet. Setelah ada ekskavator, alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 70%, sekarang sudah jadi kebun sawit. Apalagi didukung dengan adanya subsidi yang berasal dari PADES, itu dikembalikan lagi ke masyarakat, yaitu cuma Rp200.000 per jam. Akhirnya semangat warga masyarakat untuk membuka lahan akhirnya sangat antusias sekali, Pak. 200.000 per jam ini sewa ekskavatornya gitu Pak ya? Disubsidi oleh PADES. Ya. Itu proporsi apa? Proporsi kan ada operasional, ada di ADRT-nya berapa persen Pak untuk PADES dari hasil itunya nanti? Untuk PADES 75%. Lumayan besar berarti Pak ya? Iya, jadi harga normal kan 400.000. Jadi ya disubsidi oleh
desa 200.000. Akhirnya kan tambah semangat. Oh ya. Itu kalau boleh tahu Pak, dari 2024 ke 2026, 2025 mungkin Pak ya, karena 2026 kan belum berakhir nih. Total PADES-nya berapa Pak? Yang dihasilkan? Untuk 2024 itu PADES-nya 125 juta. 2025 Pak? 25. Ya. Ini supaya masyarakat tahu kan, kita nanti supaya tahu nih ada niatan atau apa gitu Pak, buka BUMDes. Untuk 2025 217 juta untuk PEDAS dari BUMDes. Ya. Selain Eksa Pak, ada lagi unit usaha lain Pak di BUMDesnya? Ada 2 Mas. Ya. Yang pertama itu pengembangan itik petelur, kemudian pengadaan barang dan jasa. Kalau itik petelur nih modal awalnya berapa? Maksudnya jumlah itiknya gitu Pak, dengan kira-kira hasil telurnya. 500 ekor yang pertama. 100 ekor Pak, dengan Iya. hasil Dengan hasil karena waktu itu untuk pemberdayaan, jadi kan ya, bagi hasilnya lebih besar untuk masyarakat. Jadi 70% untuk masyarakat, untuk peternak itu. Oh ya. Berarti kita ada sistem subsidi gitu Pak ya? Iya. Lumayan nih Pak, kadesnya inovasinya lumayan nih. Oke, terus kira-kira nih peran dari, bukan kira-kira nih ya, kan otomatis nih kepala desa kan selaku ex officio penanggung jawab gitu ya dari BUMDes. Perannya selaku Kades nih dalam mendorong perkembangan BUMDes sampai saat ini nih apa Pak? Segi kebijakan kah atau apa gitu Pak? Ya, yang pertama saya selaku kepala desa ini terkait dengan BUMDes ini lebih ke menempatkan diri selain jadi pengawas, juga hadir di tengah-tengah mereka. Untuk hadir berdiskusi bareng untuk merencanakan program kerja yang dilakukan oleh BUMDes ini. Jadi tidak semata-mata melepas begitu saja, tetapi kita hadir, kita duduk bareng-bareng berdiskusi untuk merumuskan suatu program kerja BUMDes yang sesuai dengan potensi desa ini, sekaligus di dalam mengelola BUMDes ini saya sendiri mengatakan kita anggap tuh seperti membangun usaha sendiri gitu, sehingga rasa memilikinya ada. Dan setelah ada ide gagasan dari kawan-kawan semua, tentu kita mengambil mana yang lebih baik dan mana yang lebih menguntungkan ke depan, sehingga atas dasar kebersamaan diskusi bareng ini mewujudkan suatu program maupun usaha yang kita sepakati bareng-bareng dan kita kelola seperti mengelola keuangan rumah tangga kita sendiri, seperti itu Pak. Lumayan nih, maksudnya kepala desa bisa berdiskusi gitu Pak ya. Menarik ini Pak. Ini untuk Pak Direktur nih, kira-kira nih Pak ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh BUMDes nih Pak dalam upaya meningkatkan ekonominya serta kontribusinya Pak terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa? Bisa diceritakan Pak? Untuk yang dilakukan oleh usaha BUMDes itu yang sudah dilaksanakan untuk pemberdayaan peternak itik itu Pak. Jadi peternak itik itu maksudnya BUMDes yang melaksanakan atau hasil penjualannya dikembalikan ke masyarakat atau gimana Pak? Jadi kalau peternak itik itu bibitnya, Ya, induknya itu dari BUMDes, ya. kandangnya yang satu kandang itu dari BUMDes juga untuk yang pemula itu. Kemudian bagi hasilnya 70%. Jadi lebih banyak untuk pemberdayaannya hasilnya itu. Maksudnya ada masyarakat yang jaga gitu Pak ya? Ada petani ya, peternaknya itu. Berarti Ya. bermitra gitu Pak ya. Jadi kandang sama itiknya dari BUMDes, masyarakat yang jaga gitu Pak ya. Benar-benar.
70% dari hasil penjualan telurnya masuk ke masyarakat. ke masyarakat. Sisanya bukan sisa ya, anggap sisa gitu Pak ya. Iya. Sisa dari hasil baru dikelola lagi oleh BUMDes. Sampai sekarang Pak, jumlah kandang dan itik berkembangnya jadi berapa? Mulai dari 500 berapa ekor Pak? Kalau kandang kemarin yang 200 itu kan sudah berondol, akhirnya ganti. Sekarang olehnya masih belum ada lagi. Jadi yang satu kandang itu kosong. Jadi ya untuk sementara 3 kandang berjumlah sekitar 300-an ekor. Lumayan itu Pak, ya, 300-an ekor dengan hasil kira-kira berapa juta dari situ Pak? Kurang lebih 1 juta setiap bulan lah dapat. Bersih Pak ya? Iya. Sudah potong operasional tuh ya, sudah potong pakan dan segala macam. Ya sudah. Oke, Pak, mantap gitu Pak ya. Oke. Sekarang Pak, kira-kira nih rencana ke depan BUMDes ini dalam memajukan unit usahanya apa Pak? Program kerjanya? BUMDes kepengen ternak ayam potong, cuma masih terkendala modal, jadi masih ditunda. Yang kedepannya kepengennya ke ternak ayam potong. Ternak ayam potong Pak ya. Sudah, maksudnya gini Pak, saya membayangkan kan suatu usaha itu perlu ada sedikit survei pasar gitu Pak ya, karena Iya, supaya usahanya tidak gagal gitu kan Pak ya. Iya benar. Sudah dilakukan itu Pak ya, maksudnya ayam potong diusahakan tapi nanti pembelinya nggak ada kan agak kasihan BUMDesnya. Iya. Sudah dilakukan hal itu Pak? Untuk survei sudah, cuma ya masih terkendala dengan modalnya. Modal Pak ya. Iya. Berarti sudah ada pembelinya atau masyarakat sekitar situ saja nantinya yang beli atau gimana Pak? Sudah. Misalnya Purwodadi ini berbatasan dengan desa mana Pak ya? Wonoagung. Wonoagung. Purwodadi berbatasan dengan sebelah timur itu Desa Kanamit, Kanamit Pak ya. kemudian sebelah barat Kanamit Jaya, kemudian Desa Wonoagung dan Desa Di Sebaru Tewu. Di tengah-tengah berarti posisi tengah-tengah, Purwodadi ya, ini. di tengah-tengah. Berarti lalu lintas masyarakat lumayan padat ya. Berarti untuk daya beli nanti di ayam potongnya lumayan gitu Pak ya Lumayan, dari masyarakat oke. yang lain. Ya, bagus lah Pak begitu Pak ya. BUMDesnya berdiri dari tahun 2017. Sudah berbadan hukum berarti Pak. Sudah. Sudah apalah. Proses pendaftarannya kemarin gimana Pak? Enak aja atau Melalui AHU. Pak ya? Iya. Berarti langsung daftar di website itu Pak ya? Iya benar. Sudah. Sesi pertanyaan dulu Pak lah. Oke. Yang dari, nah itu dia. Bisa maju ke depan Pak. Dibawa ke sini Pak dulu untuk produk unggulannya. Iya. Nah, kita. Dan ini Pak, ini adalah salah satu budidaya itik petelur Ya. yang dikelola oleh BUMDes dan dibuat telur asin. Nah, telur asin. Titok nih Pak Ji. Ada berapa ini Pak? 7. Nah di depan kita nih sudah ada 7 tabak apa ini apa namanya? 7 kotak Pak ya? 7 kotak Pak. 7 kotak telur asin hasil desa Purwodadi. Ya desa Purwodadi. Oke. Ini nanti akan kita bagi-bagi. Pertanyaannya atau sekarang aja kita bagi-bagi Pak ya, karena waktu sudah kita ini dibatasi waktu Pak dari pukul 4 sampai ke jam 5 sore nanti kan dilanjutkan dengan OPD lain untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang terkait program kerja mereka atau mitra kerja mereka begitu Pak ya. Nah di kita karena kita Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa otomatis kan berkutat di desa. Di desa itu kan mulai dari pemerintahan desanya, masyarakatnya, kelembagaannya sampai ke kelembagaan ekonomi di desanya. Karena dia ada kelembagaan ekonomi di desa kan berarti berbicara terkait BUMDes seperti yang saya sampaikan di awal gitu Pak ya.
dari 1432 desa, 1100 kurang lebih BUMDes kita, ada 600 sekian yang aktif, 400 sekian yang masih berupaya aktif, ada juga yang sudah berbadan hukum, ada yang belum. Tapi kita upayakan selalu mendorong teman-teman melakukan sertifikasi badan hukum. Mengapa penting sertifikasi badan hukum itu? Karena nanti siapa tahu kan Bapak bisa kerjasama dengan perusahaan atau apa begitu Pak ya, sertifikasi itu nanti yang akan dipakai gitu Pak. Oke, bisa kira-kira siapa yang kita tanya gitu Pak ya, pengunjungnya? Oh iya. Nah, ada Pak Kabit, silakan Pak Kabit. Pertanyaannya dari kita bertanya atau Pak Kabit bertanya? Oke, silakan. Ini nanti kita kasih gitu ya, supaya hidup nih suasana kita, jadi agak. Oke, silakan Pak Kabit. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Purwodadi beserta Direktur BUMDes Sukses Bersama gitu ya. Dan juga Saudara Nata sebagai moderator. Baik, dalam kesempatan ini mungkin kami minta penjelasan Pak ya. Minta penjelasan terkait dengan program BUMDes, terutama terkait dengan ketahanan pangan. Sebelumnya kan ada edaran dari Direktur di Kementerian Desa itu bahwa penggunaan dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Nah tentunya ini pasti sudah teranggarkan gitu Pak ya, di desa 20%. Nah tadi dari pembicaraan tadi kayaknya kita belum menyentuh ke sana Pak. Mungkin dari Kepala Desa maupun Direktur BUMDesnya bisa menjelaskan program ketahanan pangan itu seperti apa yang sudah jalankan Pak. Jadi dan juga ke masyarakat sekarang dampaknya seperti apa. Mungkin itu aja Pak Kades atau Pak Direktur BUMDes yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kades duluan Pak. Ya, baik, terima kasih. Pak, bisa maju ke depan Pak. Ini adalah, sebelum kami menjawab, ini adalah produk dari ketahanan pangan yang dilakukan oleh BUMDes Sukses Bersama. Ya. Silahkan dinikmati Pak. Ya. Ya. Baik, untuk program ketahanan pangan di Desa Purwodadi yang kita lakukan adalah budidaya itik petelur. Sebesar kami anggarkan sebesar 200 juta rupiah, dan ini kita buat kandang itik dan bibit itik petelur. Dan alhamdulillah dari produk atau produktivitas telurnya ini Pak, kami gunakan untuk menyokong kegiatan penurunan angka stunting di desa. Jadi kami berupaya melalui program ketahanan pangan yang kami kembangkan melalui budidaya itik petelur ini, hasil telurnya ini kami bagikan ke ibu hamil, kepada anak balita dan juga lansia untuk mendukung gizi masyarakat. Dan kita berupaya apa yang kita lakukan ini kita bagikan ke masyarakat sesuai dengan hasil produksi dari warga sekitar, yaitu khususnya yang melalui BUMDes ini. Dan harapannya ini dapat bermanfaat, dan alhamdulillah dari dampak yang sering kita berikan telur itik ini, Bapak Ibu semua, penurunan angka stunting di desa ini saat ini turun. Dan juga selain itu, budidaya telur itik ini yang sebelumnya dianggap sebagian besar masyarakat itu ketika pelihara itik petelur ini rugi, ini menjadi tantangan kita bagaimana kita belajar sebelum memelihara. Nah ketika itu kita belajar di BPTU Pelihari Pak, dan di sana dibina oleh mereka, dan akhirnya alhamdulillah sekarang menghasilkan dari itik-itik yang kita pelihara. Jadi selain meningkatkan pendapatan petani yang memelihara, telur-telur ini juga siap mendukung peningkatan gizi masyarakat yang ada di Desa Purwodadi. Mungkin seperti itu Pak. Ada yang lain? Pak Kabit, Pak Andri nih, ada masukan Pak? Pertanyaan Pak? Karena kan desa binaan
Kabupaten Pulang Pisau. Silakan Pak Andri. Pasti ada cerita di balik kenapa sampai unit usaha ekskavatornya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Bidang dari DPMD Provinsi, yang saya hormati Kepala Desa Purwodadi dan Direktur BUMDes, dan sampai moderator Pak Ananta dan rekan-rekan satu tim dari DPMD Kabupaten Pulang Pisau. Saya cuma menyampaikan bahwa Direktur BUMDes maupun Kepala Desanya sangat-sangat luar biasa Pak dalam mencari sumber perekonomian khususnya di desa mereka, memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Karena mereka tahun 2022 itu mereka konsultasi sama kami di DPMD usaha apa yang cocok untuk desa mereka. Kebetulan mereka ada dari masyarakatnya datang untuk menanyakan apakah kami bisa tidak untuk usaha ekskavator gitu untuk mereka di desa. Jadi saya dukung Pak pada saat itu. Memang ragu-ragu juga pada saat itu. Ya, takut Pak karena modalnya besar. Nah itu. Tapi puji syukur alhamdulillah ternyata mereka mampu dan mampu mengelolanya maupun pemeliharaannya. Mereka juga bisa, mungkin dari teknisinya mungkin dari mana saya nggak tahu, sehingga peralatan mereka sampai sekarang masih bagus. Itu aja. Jadi saya sarankan kalau bisa ke depannya tingkatkan lagi usaha-usaha apa yang sesuai dengan potensi desanya. Itu aja Pak harapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Ini dikasih Pak atau nanti telurnya? Ya. Dari sampingnya ada Pak Uut nih. Ada masukan Pak terkait ketahanan masyarakatnya, karena di bidang kami Pak kebetulan saya stafnya Pak Uut nih di kantor nih, ada bidang ketahanan masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih, izin luar biasa diberi kesempatan hari ini bisa bertemu dengan Pak Kades dan juga Direktur BUMDes Pak ya. Terima kasih moderator Pak Anata. Bapak kebetulan di bidang kami ini salah satu tugasnya adalah bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat. Jadi ini tepat sekali apa yang dilakukan oleh Desa Purwodadi ya Pak ya. Melalui BUMDesnya dari segi ketahanan pangannya bisa minimal memenuhi kebutuhan dari desa itu sendiri. Nah, harapan kami Pak dari ketahanan pangan juga terpenuhi. Kita berharap ke depan itu dari segi lapangan kerja juga bisa terpenuhi bagi warga masyarakat desa itu Pak. Nah, barangkali kiat-kiatnya apa Pak agar pengangguran atau yang belum bekerja di desa ini bisa mengikuti aktivitas dari BUMDes ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Uut nih. Oke, bisa sedikit ditanggapi Pak terkait saran mungkin Pak tadi ya, yang kiat-kiat. Maksudnya apa sih yang sudah dilakukan? Pak? Baik, terima kasih. Kita mulai dari Pak Kabid, Pak Andri tadi Pak. Memang benar Pak, ketika di 2020 awal ketika itu Pak Andri ini sebagai kabitnya, saya menghadap Pak datang menanyakan terkait dengan usaha apa yang cocok, dan seperti yang disampaikan Pak Andri tadi. Karena ketika itu kami tercetus ekskavator nih bisa dikatakan ya cukup ekstrim gitu, dengan biaya modal yang luar biasa kan, apakah mampu mengelola dengan pola itu gitu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, meskipun banyak yang meragukan terkait dengan usaha ini, mungkin sampai saat ini mulai terjawab Pak. Bahkan di 2024 pendapatan asli desa kita itu melalui ekskavator ini 125 juta Pak. Kemudian di 2025 kemarin di 2025 kemarin Pak dicatatkan di tahun 2026 ini pendapatan asli desa kita 417 juta. Nah,
ini penyumbang terbesarnya adalah jasa sewa ekskavator dengan ada tambahan budidaya itik petelur ini melalui program ketahanan pangan. Nah, saat itu yang saya pikirkan Pak, bagaimana bisa ngumpulin duit dulu baru memikirkan usahanya Pak. Karena sekarang tanpa usaha yang tanpa modal yang besar, usaha itu juga sulit Pak bersaing dengan yang ada di lingkungan. Nah, namun karena meskipun pendapatan kita di 2026 ini besar, karena kita ada prioritas lain Pak, karena di Desa Purwodadi belum memiliki ambulan desa, baru mungkin pertama ini Pak di Kalimantan Tengah kita bisa membeli ambulan desa melalui pendapatan asli desa. Nah, harapannya ke depan seandainya mungkin dana desanya ini tidak berkurang drastis Pak, mungkin kita udah ada terobosan-terobosan usaha lain lagi. Tetapi karena kita melihat kondisi keuangan desa sekarang ini Pak, melalui dana desa ini banyak berkurang, sehingga kita kesulitan juga Pak untuk mengumpulkan usaha modal usaha kembali, karena di sisi lain PAD kita ini untuk kemaslahatan orang banyak, untuk membantu orang warga kita yang sakit, kita prioritaskan untuk membeli ambulan terlebih dahulu. Nah, melalui usaha-usaha di desa ini alhamdulillah kita juga dapat memberikan pekerjaan Pak, pekerjaan kepada warga kita. Misalkan dari sisi program ketahanan pangan ini khususnya ada 5 peternak yang memelihara itik. Nah, otomatis meskipun tidak banyak Pak, tetapi setidaknya dapat mengedukasi mereka melalui program pemberdayaan. Karena sebelumnya banyak yang pesimis Pak, pelihara itik ini pasti rugi. Nyatanya alhamdulillah sampai saat ini berhasil. Kemudian juga di jasa sewa ekskavator nih kita juga melibatkan masyarakat yang nggak ada kerjaan, ada yang melangsir minyak, ada yang tukang ngegris ekskavatornya, merawatnya, dan ini sedikit banyak juga membantu untuk warga kita. Belum lagi jika ada pekerjaan-pekerjaan lain Pak, sering juga misalkan di jalan desa, jalan penghubung antar desa ini rusak Pak, karena beban muatan yang berlebih, mobil amblas, truk amblas, yang memperbaiki ini ya eksa desa kita ini Pak, secara swadaya maupun gotong royong dari beberapa supir-supir yang ada. Jadi harapannya ini nanti ke depan Pak, kita terus berupaya lebih semangat lagi meskipun di tengah efisiensi anggaran Pak. Sebenarnya gambaran-gambaran usaha ini sudah ada Pak, tetapi karena keterbatasan dana desa kita saat ini sehingga kurang leluasa lah kita mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah desa ini untuk mendukung BUMDesnya agar lebih bergeliat. Tapi alhamdulillah untuk BUMDes Purwodadi ini sudah membuktikan Pak, tahun ini 2025 yang dicatatkan 2026 ini sudah 400 juta lebih Pak untuk PAD-nya. Dan ini sangat bermanfaat karena sebentar lagi Pak, mungkin 1-2 minggu lagi kita ambulannya sudah datang Pak untuk membantu warga. Dan yang penting sekali untuk biaya pengantaran mau ke Palangkaraya, ke Rumah Sakit Dori Silvanus atau ke RSUD Pulang Pisau, Kapuas, kita gratiskan Pak untuk biayanya. Dan yang untuk mendukung biaya ini ya dari pendapatan BUMDes ini Pak, untuk biaya supirnya, minyaknya, periknya, yang jaga ya dari pendapatan BUMDes ini. Untuk orang sakit kita upayakan gratis seperti itu Pak. Demikian. Wow, luar biasa. Ada tambahan Pak Direktur BUMDes Pak? Ya, saya akan menambahkan sedikit tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk ternak itik rencana kami kan menambah peternak-peternak lagi. Jadi siapa yang mau di desa kami, insya Allah BUMDes selagi masih ada dana terus bertambah peternak lagi gitu. Ada nggak niat gini Pak? Kan ternak ini kan tidak bisa juga yang otodidak gitu kan Pak ya. Ada nggak ini kan sudah lumayan berhasil Pak, 5 orang otomatis kan dari 5 kan bisa tambah jadi 10, jadi 15, jadi 20 dan seterusnya gitu Pak. Maksudnya melalui BUMDes diadakan pelatihan peternak itik gitu Pak. Nah yang sudah sukses ini yang melatih ada nggak kepikiran gitu Pak? Sudah mulai. Jadi
bagi yang mau peternak, jadi langsung bisa belajar ke peternak yang sudah bisa berjalan gitu. Atau Pak Kades bisa nggak kira-kira diprogramkan gitu Pak, dibuat pelatihan peternak itik, nah jadi strukturnya dari mereka gitu Pak. Oh iya. Jadi memang di awal kita kesulitan Mas, Ya. jujur aja untuk mengelola peternakan itik ini. Jadi upaya yang kita lakukan adalah kita belajar ke sumbernya dulu Pak. Ya. Kebetulan yang mengelola itik ini kan ada di BPTU Plehari ya. Ya. Jadi kita sebelumnya sudah ke sana Pak, berulang kali membawa peternak yang mau memelihara ini. Jadi kita belajar ke sana, melihat langsung, kaji banding langsung di lapangan dan mengambil bibit dari sana kita pelihara. Itu awalnya. Dan sekarang bisa bagi masyarakat yang berminat itu bisa langsung konsultasi ke peternaknya yang memelihara sekarang. Kalau masih ragu Pak, kita ajak jalan ke BPTU Plehari untuk mendapatkan informasi secara langsung. Karena terkadang kan masih ragu-ragu Pak. Jadi kalau udah melihat di sana, saya yakin pasti termotivasi. Karena di sana sangat welcome sekali Pak untuk peternak-peternak yang dari desa untuk belajar ke sana, untuk diberikan mulai dari tata kelola kandangnya, kemudian pakannya. Dari sana diberitahu semua Pak. Jadi kalau ada masyarakat yang mau, yang penting berminat, kita dampingin Pak, kita antar untuk belajar bareng sampai ke sana kalau masih ragu-ragu, gagal gitu. Tapi sudah diinisiasi gitu Pak ya, ya mantap Pak. Terus gini Pak, peternak terkait di atau di Kapuas itu kan juga ada, apakah Desa Rawa Subur kan kemarin kan jadi, saya ingat gitu Pak ya, di Desa Rawa Subur kan jadi apa, pilot project food estate gitu Pak. Apa sudah ada kolaborasi atau gimana dengan mereka, atau langsung ke BPTU Plehari saja Pak? Nah sebelumnya kita udah keliling Mas, Oh, ya. dari Kapuas, kemudian sampai ke Bati-Bati melihat peternakan-peternakan itu. Dan cuman memang ketika itu yang kami sangat klik itu ya, karena di BPTU Plehari itu, karena memang mereka kan membina dan kan milik pemerintah Pak. Otomatis dengan ahli-ahli yang ada ini dapat meyakinkan kami Pak. Karena sebelumnya yang kami kunjungi ini tidak hanya di itik, di ayam juga kita kunjungi, ikan kita kunjungi. Cuman karena seketika itu yang berani meyakinkan dan memberikan informasi valid kayaknya yang di BPTU Plehari. Dan akhirnya kami memilih usaha itu dulu. Sudah main di air, darat, dan udara gitu Pak? Iya, sudah jalan kemana-mana Pak. Sudah jalan kemana-mana. Pokoknya di mana ada tempat yang Ada informasi usaha didatangi. pangan berhasil, kita kunjungi gitu, kita datangi gitu. Oke, berarti lumayan dari 120 jadi 417, ya mudah-mudahan di tahun 2026 dan seterusnya meningkat gitu Pak ya. Untuk Eksa ini sendiri Pak, lumayan kan ini ya, berapa modalnya kemarin Pak? Cuma tahu gitu Pak. 710 juta. 710 juta. Untuk beli Eksa itu. Eksa yang tipe Tipe 75. 75. Iya. itu sudah lengkap, sudah ada yang bisa mengoperasikan di desa gitu Pak ya? Sudah. Lumayan, berarti 750 juta, ini 400, ya anggap sudah mau balik modal gitu Pak ya kalau dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung omsetnya sudah kembali Pak. Sudah sekali. Karena di tahun pertama itu omsetnya sekitar 400-an juta sudah Pak, omsetnya. Oke, dari penonton nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Satu orang? Nah, silakan. Mumpung masih ada nih telur asinnya, sayang nggak dibawa pulang kan? Cek. Ya. Mohon izin bapak-bapak di depan. Perkenalkan saya Rahmania. Saya ingin nanya nih Pak, kebetulan kan untuk memelihara itik itu pasti ada kendala ya. Nah, apa aja sih kendala selama memelihara itik itu sampai sekarang gitu? Itu aja, terima kasih. Ya, sebelum ini maju dulu, Bisa maju Rahmania, dulu, Mbak. maju dulu, terima ini dulu. Nah, nanti Ya. kita jawab. Nanti kita jawab. Ya, supaya rame. Siapa tahu nanti ada lagi yang mau bertanyakan, lumayan masih ada nih. Ya silakan Pak. Ya, dokumentasi. Nah, Silakan Pak. Nikmati telur hasil. oke, plus dulu. Oke, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Terkait dengan kendala yang sangat membahayakan itik sih nggak ada ya.
Hanya saja karena kita ini ketika masih belajar itu adalah di kelembaban lantai, Pak. Di kelembaban lantai. Karena itik ini biasanya kita ketahui kan hidupnya di air, Pak ya. Nah, ternyata budidaya yang kita lakukan ini adalah itik kering, Pak. Itik kering. Jadi kalau lantainya lembab, maka produktivitasnya kurang baik. Jadi hanya itu saja pengalaman yang kita ambil. Kalau dari segi kesehatan sampai kematian itik ini tidak ada, Bu, masih wajar lah. Hanya saja memang pelajaran yang kami ambil selama 1 tahun terakhir ini, kalau pelihara itik kering, bukan itik basah, ini memang harus lantainya benar-benar kering sehingga produktivitasnya ini bisa stabil. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Saya lanjutkan ya pertanyaan dari Mbak Nia nih. Kira-kira umur produktif itik nih dari berapa bulan ke berapa bulan gitu, Pak? Sampai ke sudah tidak bisa lagi, anggaplah tidak bisa lagi bertelur kan gitu, Pak. Kira-kira nih berapa, Pak? Kalau yang 1 tahun terakhir ini yang sudah kita lakukan, produktivitas telur itik ini mencapai 8 bulan, Pak. 8 bulan. Dengan 5 bulan pertama ini sudah mulai bertelur. Nah, kemudian nanti setelah 8 bulan bertelur, baru ada fase rontok bulu. Nah, biasanya itu sekitar sebulan sampai 2 bulan. Ya. Kemudian dia bisa bertelur kembali sampai usia 1 tahun. Baru rontok yang kedua ini harus sudah diafkir seperti itu. Berarti umur dari 0 bulan sampai ke setahun. Setahun. 1 ekor itik rata-rata penghasilan apa ya bahasanya, telur yang dihasilkan gitu, Pak. Berapa butir, Pak? Tergantung pakan atau ada pancingan-pancingan lain sehingga dia tetap produktif gitu, Pak? Iya, rata-rata kalau sudah produktif itu sehari 1 telur, Pak. 1 hari 1 telur. 1 hari 1 telur. Nah, hanya saja memang kecukupan makannya harus benar-benar dijaga sehingga setiap hari bisa nelor seperti itu. Untuk makanannya, Pak, kira-kira ada makanan khusus atau gimana, Pak? Kalau saat ini kita mengembangkan pakan pabrikan, Pak. Pakan pabrikan. Pakan pabrikan, nggih. Ada rencana untuk pakan alami atau gimana? Kalau untuk mengolah pakan sendiri saat ini belum. Hanya saja kita menggunakan pakan pabrikan ditambah dengan pakan-pakan yang ada di sekitar, misalkan ada bekicot, ada limbah ikan, seperti itu kita sebatas untuk tambahan saja. Karena kita pernah mencoba itu produktivitasnya tidak bisa stabil ketika menggunakan pakan olahan sendiri. Jadi sifatnya pakan olahan sendiri ini hanya untuk tambahan. Pakan utamanya tetap pakan pabrikan yang kandungan nilai gizi pakannya sudah diukur. 1 hari 1 butir dari umur 5 bulan ke 1 tahun, berarti ada sekitar 7 bulan. Rata-rata 1 hari 1 bulan kan 30 hari, 7 kali 3 210 hari. Berarti 1 ekor kemungkinan 210 butir kurang lebih gitu, Pak ya. Bisa malah kurang lebih 200 butir lah. Ya, 200 butir. Berarti kalau mampu lebih banyak lebih bagus kan gitu, Pak ya. Oke, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Kira-kira nih ada lagi masukan dari penonton. Nah, tuh ada di belakang nih, Bu Sufi. Cek. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Sufi Susilwati. Kebetulan saya juga salah satu staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Mohon izin Pak Kades, kebetulan saya belum tahu apa potensi di desa Bapak. Terus alasannya kenapa sampai kepikiran usaha eksavator. Siapa tahu di desa Bapak misalnya dikelilingi oleh banyak kebun sawit atau PBS, mungkin bisa dikembangkan alat truk ya, alat angkut TBS ataupun bisa usaha lain. Jadi saya penasaran aja kenapa jadi eksavator. Apakah karena eksavator kalau sewanya bisa cepat mengembalikan modal kita, atau ada alasan lain? Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Silakan ditanggapi atau? Iya, baik, terima kasih Ibu. Kenapa memilih jasa eksavator? Karena memang
ketika di tahun 2022 ini fase masyarakat kita masih banyak fase menanam. Nah, sedangkan untuk membuka lahan secara manual itu kan lama, Bu. Lama. Dan kebetulan saya sendiri juga sedang menanam ketika itu, begitu susahnya untuk mencari tenaga kerja. Tenaga kerja lokal untuk buruh tabas ataupun tebang pohon ini susah. Jadi saya hitung-hitung ketika itu kok menggunakan jasa ekskavator ini bisa dikatakan lebih murah dan hasilnya lebih maksimal meskipun mengeluarkan biaya di awal cukup besar, tapi jika dihitung ini lebih hemat. Nah, atas dasar pengalaman pribadi inilah, Bu, saya coba terapkan di desa. Kayaknya kalau di desa kita ini dengan masyarakatnya pada saat ini masih fase membuka lahan, kayaknya tepat itu. Makanya kita kaji, dan ketika itu memang banyak yang meragukan, Bu, di awal. Karena masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi di awal, tapi lambat laun sekarang alhamdulillah usaha ekskavator ini lancar. Dan ketika itu untuk memulai kerja alat ini ketika datang, Bu, itu di lahan saya sendiri gitu kan. Untuk memberi contoh ke warga untuk membuka lahan. Meskipun awalnya diremehkan. Nah, dengan melihat pekerjaan di kebun saya sendiri, Pak, mungkin hasilnya lebih bagus, lebih cepat, dan dilewati itu kan bisa langsung lebih rata gitu ya. Jadi akhirnya masyarakat sekarang selalu menggunakan. Dan alat ekskavator kita ini alhamdulillah, Bu, libur itu kalau operatornya sakit aja. Kalau operatornya nggak sakit pokoknya kerja terus gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai hari ini mungkin masih kerja gitu, untuk membuka, merawat, dan meningkatkan produktivitas hasil kebun masyarakat. Nah, sekali lagi kenapa ekskavator? Karena sebagian di kondisi tanah di desa kita ini dataran rendah juga, Bu. Jadi kalau untuk bertani, berkebun, kalau tanahnya tidak dinaikkan, maka tidak akan hidup karena terendam oleh air dan zat asamnya tinggi. Dan bisa dicek, Ibu, saat ini sewa ekskavator termurah mungkin yang ada di wilayah Maliku, Pandi Batu, mungkin sampai sini ya di Desa Purwodadi, Bu. Sebelumnya kami subsidi itu untuk masyarakat hanya 200.000 per jam, Bu. 200.000 per jam. Dan subsidi yang kami lakukan 200.000 dari pendapatan tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang dapat diterima masyarakat, dan justru sekarang masyarakat ini kalau lahannya tidak dikerjakan atau menunggu lama malah yang marah-marah, Bu. Nah, seperti itu. Demikian, terima kasih. Masuk ada daftar antri berarti, Pak ya? Iya, daftar antri. Lumayan berarti nih. Kira-kira nih, nyangkut lagi pertanyaan dari Ibu Supi tadi. Ada nggak rencana mau nambah angkutan TBS-nya, beli truk kira-kira? Masuk akal nggak kalau itu dijadikan itu usaha lagi? Seandainya, Pak, seandainya ini dana desa nggak berkurang banyak, mungkin saya nggak ragu-ragu menyertakan. Nah, karena di 2022 ini saat ini sudah mulai panen. Ketika itu memang masih belum banyak yang panen, Pak, makanya kami membangun di hilirnya dulu kan. Nah, sekarang sudah mulai berbuah, dan ini juga masuk rancangan kita, Pak, untuk mengelola TBS ini langsung, nanti harapannya bisa langsung diantar ke PKS. Dan mudah-mudahan ini nanti ada keberpihakan dari pemerintah untuk memberikan permodalan ini, Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa menggarap itu untuk mengelola tandan buah segar dari petani ini, langsung kita kirim ke PKS nantinya harapannya. Nah, saya ini ada sedikit ide ini kan gara-gara pertanyaan tadi nih. Ini kan sudah ada eksanya, ya kan? Sudah ada rencana untuk angkutan TBS, otomatis kan sudah berpikir siapa yang nyupir dengan yang operator eksa kan sudah ada nih. Kan otomatis di desa ini kan ada tanah kas desa nih, Pak. Memungkinkan nggak, Pak, kira-kira sawit itu tanah kas desa, ditanam sawit oleh desa, oleh BUMDes, dikelola atau semuanya oleh BUMDes nih? Memungkinkan nggak, Pak, kira-kira nih? Nah ini Mas Dianata ya. Jadi terkait dengan tanah kas desa ini, ya, Pak, kebetulan
Memang kalau desa transmigrasi ini sebenarnya kan tata ruangannya sudah Ya. dibentuk Pak ya, Betul, sebenarnya. betul. Hanya saja banyak tanah-tanah ini yang sudah dikuasai masyarakat. Nah ini menjadi dilema dan masih menjadi PR. Ya. Saya khususnya sebagai kepala desa bagaimana nanti bisa gimana ya berumpuk dengan warga, bagaimana ini terkait dengan tanah-tanah ini yang selama ini dikuasai oleh warga gitu. Ya. Di sisi lain kita ini saat ini kan kayaknya desa maupun daerah ini didorong untuk kemandirian ekonomi Pak ya. Ya, ya. Dan ini sangat ditentukan melalui pendapatan asli desanya. Betul, betul, Pak. Dan terkait dengan tanah kas desa ini memang masih menjadi PR Pak, karena sampai saat ini masih dikuasai oleh masyarakat. Ya. Seperti itu. Saya paham Pak. Ini sekedaran aja Pak. Siapa tahu ada kan lumayan nih untuk memasukkan desa lagi kan gitu. Yang babatnya sudah ada, ready kan gampang. Anggaplah 1 hektar itu bisa sejam atau 2 jam pekerjaan dengan Eksa kan. Proses penanaman, nanti buah pasirnya di umur 5 bulan atau 6 bulan, apa 1 tahun buah pasir. 2 tahun buah pasir, di tahun ketiga sudah bisa panen kan gitu ya. Ya siapa tahu, tapi ini kan dalam berproses semua, ya mudah-mudahan kita doakan Desa Purwodadi menjadi lebih baik lagi, semua unit usahanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ini di depan kita ini sudah ada Bu Sekdis nih. Kira-kira Bu Sekdis ada masukan atau saran nih untuk Desa Purwodadi terkait proses pengembangan unit usahanya? Silakan Bu Sekdis dengan hormat nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Sore. sejahtera buat kita semua. Sore Pak Kades, Bapak Direktur BUMDes ya. BUMDes Sukses bersama. ya. Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Ini karena baru bergabung, tapi tadi beberapa menit saya mengikuti pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Cukup menarik ya usahanya ya. Ada apa tadi? Ekskavator, kemudian Bebek. ternak itik. Nah, yang PAD-nya saya belum dengar berapa nih PAD-nya di desa nih. Untuk tahun 2026 ini tercatat 417 juta Bu. 417 juta Setahun. Tahun 2025. besar ya, lumayan besar ya. Nah jadi ini bisa menjadi pilot project, menjadi contoh untuk BUMDes lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa mendapatkan penghasilan PAD untuk desanya senominal 417, cukup besar ya, cukup banyak untuk penambahan PAD di desa. Nah jadi nanti dari Direktur BUMDesnya bisa nanti membawa desa-desa yang lainnya menjadikan contoh untuk desa-desa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa menghasilkan PAD yang lebih. Mic-nya mati tuh. Oke, baik, terima kasih Bu Sekdis. Ini sekarang waktu sudah pukul 5. Saya kira bincang-bincang kita cukup. Nah, ada pertanyaan lagi nih, silakan. Terakhir, Bapak yang di belakang nih. Sebutkan nama, Pak. Bukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada bapak-bapak penceramah pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus. Jadi saya tertarik Pak dengan program untuk pemberdayaan desa itu ya apa itu yang alat berat itu Pak? Ekskavator Pak ya. Ekskavator. Nah kebetulan saudara kita ini Pak memiliki lahan ada di daerah Bangkalan Banteng di Kobar. Nah lahannya kurang lebih sekitar 10 hektar. Namun sekarang belum sebagian dibuka Pak. Jadi ditanam kemarin itu sekitar 1 hektar dan bibitnya sudah
2 tahun sudah hampir tingginya bibit sawit itu kan sudah ada Pak ditanam kita. Nah, tinggal sekarang untuk pembersihan lahan kelihatannya agak sulit kita Pak, karena kita tidak tahu informasi masalah alat berat. Barangkali Bapak bisa memberikan informasi untuk kita sehingga saudara kita nanti bisa merealisasi lahan supaya bermanfaat untuk keluarga kita Pak. Barangkali Bapak bisa memberikan penjelasan untuk kita sehingga ada kerjasamanya Pak, seperti itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak yang dari Kobar ya, jauh-jauh. Ya, dari Iya Pangkalan Pak. Banteng. Salam kenal terlebih dahulu Pak. Jadi untuk alat ekskavator kita ini Pak, saat ini masih fokus menggarap yang ada di wilayah desa kita Pak. Kita utamakan untuk masyarakat di desa Purwodadi. Jadi belum bisa sampai merambah ke luar desa, bahkan betul. daerah. Kita tidak mampu karena memang kita mencoba membangun ekonomi masyarakat kita sendiri. Nah, barangkali nanti Pak, jika ada kawan-kawan yang memang memiliki usaha itu, nanti bisa kami informasikan ke Bapak Pak untuk di daerah lain. Mungkin Ya. seperti itu Pak. Terima kasih. Ya itu. Silakan. Yang itu Pak. Ya, bisa nanti setelah ini maju sama-sama. Ya, setelah ini maju sama-sama Pak. Baterainya habis kayak itu Pak. Atau ada cadangan lain Pak? Nggak kedengaran. Bisa? Cek 1. Cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Mohon izin Pak Kades, Pak Direktur, Mas Moderator, dan pejabat-pejabat di depan. Perkenalkan, nama saya Rohmat Syah. Saya penganggur, baru lulus SMK juga, jurusan Geologi Pertambangan. Saya mau bertanya dan ngasih saran juga. Jadi untuk modal awal nih, membeli Eksa 750 juta itu kan besar banget ya Pak. Itu tuh bagaimana sistem permodalan awalnya? Apakah itu dibantu pemerintah atau berasal dari masyarakat desa itu sendiri? Kemudian saran dari saya ya, mungkin gak sih kayak operatornya itu memberikan pelatihan kepada masyarakat desa, jadi bisa menghasilkan bibit-bibit operator baru dari masyarakat desa gitu Pak. Serta juga kan untuk perawatan itu ada helper. Apakah helper tersebut dari masyarakat atau tenaga ahli gitu Pak? Mungkin bisa juga diambil dari masyarakatnya. Kemudian saran tambahan, kalau memang sebesar itu tadi APBD-nya 450 juta ya kan Pak, apakah mungkin bisa nambah Eksa lagi gitu? Dan bisakah Provinsi Kalimantan Tengah ini kan banyak ya Pak peluang usahanya, baik tambang masyarakat dan juga mau buka lahan-lahan gitu. Apakah bisa menuruti bagaimana BUMDes Bapak gitu ya? Itu aja Pak. Nah, sebelum jawab mungkin Pak siapa tadi ya? Yang dari Kobar, Pangkalan Banteng. Halo Pak, masih di posisi gak Pak? Bisa maju Pak sama adiknya. Ya bisa maju Pak, ini ada sedikit telur asin khas. Silakan Pak Kades atau Ya. Pak Direktur menyerahkan di depan Pak. Kami mohon Pak Nah, silakan maju ke depan sama adik. sebelum sesinya ditutup. Ini sebentar lagi kita tutup Pak ya, karena jam sudah masuk. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Pak, senang ketemu Bapak. Ya, kita nanti koordinasinya Pak. Siapa tahu nanti kita bisa membuka lahan yang ada, karena sudah di kemarin itu saya tanam sekitar 1 hektar. Jadi sekitar 9 hektar yang belum itu, karena itu bentur alat itu tadi. Ya, terima Ya, kasih. ya silakan. Ya. Kasih. Oke. Oke. Silakan Bapak. Baik,
menjawab pertanyaan adik tadi, pertama modal yang kita gunakan adalah penyertaan modal dari desa, Pak. Dari desa kita sertakan secara bertahap, mulai 2023 dan anggaran tahun 2024. Total yang kami sertakan ketika itu berjumlah 675 juta, Dek. Nah, jadi sedangkan kita membeli alat itu sebesar 710 juta. Jadi ketika itu terhutang kurang lebih 35 juta. Nah, 35 juta ini, kekurangan ini kita tutup ketika alat ini sudah bekerja. Dalam waktu 3 bulan itu sudah menutup 35 juta itu. Dan itu kita kelola sampai saat ini. Nah, apakah tidak bisa menambah alat lagi gitu ya dengan pendapat yang besar? Nah, di desa ini kan yang kita pikirkan banyak, Pak. Tidak hanya BUMDes ataupun saat ini KOPDes, tapi juga pelayanan dasar masyarakat. Dan saat ini meskipun pendapatan kita di 2026 ini cukup besar, sekali lagi pendapatan 400 sekian juta itu kita belikan ambulan, Pak. Ambulan mencapai kurang lebih 300 juta tahun ini, dan kemungkinan 2 minggu lagi ini ambulannya datang, Pak. Dan Bu Sekdis, ambulan kita datang. Itu kita beli melalui pendapatan desa ini kurang lebih 300-an juta. Dan yang 100 jutanya ini untuk program lain. Kami di desa kemarin menjelang Hari Raya Idul Fitri ini juga menggelar beras murah gitu. Beras subsidi, Pak, kami namakan beras subsidi. Jadi ketika di pasaran beras ini harganya 150 per 10 kg, warga hanya menebus Rp90.000. Dan itu antusiasnya luar biasa. Nah, di sisi lain pendapatan desa yang lain kita kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk subsidi ekskavator, Pak, supaya masyarakat yang kurang mampu dapat menggunakan jasa ekskavator ini. Dan kita berharap meskipun warga desa yang sudah usia lanjut memiliki lahan, dengan kita subsidi otomatis tetap bisa membuka lahan, tidak malah menjual lahan karena tidak ada yang menggarap. Itu tujuannya, sehingga kami belum memprioritas lagi untuk membeli ekskavator lagi, karena kita memprioritaskan ini alat yang ada kita maksimalkan, dan harapannya benar-benar dapat mendongkrak ekonomi masyarakat ke depan. Dengan saat ini mulai membuka lahan, menanam, dan insya Allah nanti ke depan tinggal memanen, seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin cukup ya, atau ada closing statement, Pak, dari Pak Kades, jangan dari Direktur BUMDes terakhir nih, supaya memotivasi teman-teman yang lain bagaimana proses pengelolaan, dari proses pendirian, pengelolaan sampai ke menghasilkan 400 juta. Karena kita tahu dana desa ini ya seperti kata Pak Kades tadi kan ya, tahun depan ya walau alam kan gitu, Pak. Apakah bertahan atau efisiensi? Bagaimana, Pak, kira-kira? Silakan, Pak, closing statementnya. Kalau menurut saya supaya BUMDes bisa berjalan itu harus benar-benar transparan dan bekerja sama benar-benar dengan pihak kepala desa, dengan pengawasnya. Oke, dari Pak Kades silakan, Pak, closing statementnya. Ya, mungkin terus semangat meskipun di tengah efisiensi ini, Bapak Ibu semua, kita berupaya membangun desa ini seperti membangun rumah sendiri, Pak. Dengan visi baik hati yang saya jargonkan, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai ibadah untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan membawa keberkahan khususnya untuk Desa Purwodadi dan Kalimantan Tengah umumnya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Intinya proses pengelolaan anggaplah rumah sendiri, tetap harus transparan begitu, Pak ya, semangat, dan yang terakhir pola kerjasama antara desa dan BUMDes harus selalu terjaga. Oke, saya akhiri sampai hari ini, sampai sekarang gitu ya, sudah pukul 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Aplaus untuk semua. Silakan.